Ramadan tiba, marhaban ya. Untuk bisa dilihat itu, ya, itu antara lain tuh. Dan mungkin masih banyak hal-hal lain yang terkait dengan masalah langit itu, karena ada partikel-partikel yang menghalangi. Itu semuanya menjadi penghalang itu semuanya. Baik. Dan pemirsa, seperti yang kita tahu juga dan juga Pak Syiril, sejauh ini sidang masih berlangsung secara tertutup. Ini adalah proses kedua dari sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah, di mana tadi di prosesi pertama adalah pemaparan terkait dengan cara melihat hilal. Kemudian kita masuk ke sesi kedua, di mana ini adalah sidang yang berjalan tertutup. Sementara kita masih menantikan proses ketiga, di mana akan diumumkannya tanggal jatuhnya 1 Ramadan 1443 Hijriah, di mana tentu ingin dinantikan seluruh umat muslim di Indonesia, Pak. Sekali lagi ini akan berpengaruh terhadap bagaimana kita menjalankan ibadah tarawih. Terkait dengan tarawih sendiri, Pak, jika memang diumumkannya agak sedikit lambat atau agak malam, batas kita boleh melakukan tarawih sebenarnya sampai jam berapa, Pak? Kan tarawih itu sebenarnya kan setelah sholat isya sampai malam sekali gitu kan. Bahkan saya pernah dalam perjalanan itu tarawih di sana itu biasanya memang dimulai dari jam 9 malam itu ada tempat-tempat seperti itu gitu. Jadi memang waktunya masih cukup panjang. Jadi artinya tidak jadi masalah lah kalau masalah. Tidak jadi masalah. Ya. Tentu kita memikirkan teman-teman kita yang di bagian timur ya, Pak, betul sekali. Pemirsa, kita akan kembali lagi bergabung dengan rekan kami Jamie Darusman yang berada di Kementerian Agama. Silahkan kembali dengan laporannya, Jamie. Iya, Sheila, ini pasti pemirsa sudah tidak sabar. Jadi intinya besok sudah puasa atau belum? Sabar ya, karena memang sidang isbat saat ini masih digelar di ruang auditorium Kemenak RI Jalan Tamrin, Jakarta Pusat. Secara agendanya ini akan selesai pada pukul 7:10 sehingga 7:15 Kemenak RI sudah dapat mengumumkannya kepada kita apakah 1 Ramadan jatuh esok atau lusa. Tapi pemirsa dan juga Sila di studio, kalau berdasarkan pantauan kami Kasakusuk di sini ya, beberapa hasil rukyat atau pemantauan hilal berdasarkan alat optik dan juga pandangan mata, ini beberapa daerah memang sudah menunjukkan derajat ketinggian bulan yang tampak. Paling tinggi derajatnya adalah di wilayah Sumatera dan juga Jawa. Itu pun hanya 2 derajat saja. DKI Jakarta berkisar 1 derajat, Makassar 0, dan juga di Sul Bandung juga masih 0,5 derajat untuk ketinggian bulan. Kalau Kemenak RI masih menggunakan standar yang lama, bisa dipastikan bahwa Ramadan akan jatuh esok hari. Namun pada tahun 2022 ini pemerintah ini menaikkan standar derajat hilal rukyat dari 2 derajat ke 3 derajat. Artinya sejauh ini pandangan rukyat beberapa daerah masih belum menunjukkan adanya hilal 1 Ramadan yang akan jatuh esok hari. Tapi apakah itu sudah fix? Belum. Sekali lagi kita masih nunggu hasil sidang isbat yang masih berlangsung di dalam sekitar 15 menit lagi begitu. Nah, sedikit cerita bahwa memang Kemenak RI ini berdasarkan dengan fatwa MUI tahun 2004 melakukan pantauan pandangan hilal ini di setiap tanggal 29 atau di akhir bulan. Ini adalah bulan Sya'ban. Nah, di tanggal 29 ini untuk menentukan apakah bulan Sya'ban hanya berjumlah 29 hari atau 30 hari. Ini juga akan menentukan lamanya bulan Ramadan dan juga Syawal untuk berikutnya. Kita nantikan ya, sabar ya. Sementara kita kembali ke studio. Baik, Jamie Darusman masih melaporkan dari Kementerian Agama Jakarta. Seperti Jamie sampaikan tadi, pemirsa, memang kita masih harus bersabar terlebih dahulu untuk menunggu hasil putusan dari Kementerian Agama kapan 1 Ramadan 1443 Hijriah jatuh. Apakah pada tanggal 2 April 2022 atau 3 April 2022. Sementara itu, Badan Ruqyah dan Hisab Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh masih melakukan proses pemantauan hilal untuk memastikan pelaksanaan Ramadan 1443 Hijriah.
pemantauan dilakukan di Gedung Observatorium Tengku Kita, Karawang, Loka, Aceh Besar. Hasil pantauan tinggi hilal berada di 2,07 derajat di atas ufuk dengan posisi 2,47 derajat dari arah barat ke utara dengan elongasi sebesar 3,45 derajat. Pemantauan juga menarik perhatian warga pemirsa karena banyak warga yang mengunjungi observatorium untuk menunggu kepastian awal puasa. Selain di Aceh Besar, pantauan hilal dilakukan di 5 lokasi lainnya di Aceh, Loksmawe, Sabang, Aceh Jaya, dan Subulus Salam. Ya, bagaimana Pak Kiril, Aceh menjadi salah satu titik sebenarnya yang menjadi acuan seperti itu, karena seperti tadi Pak Syiril sempat bilang menjadi titik paling tinggi untuk melihat hilal seperti itu Pak, salah satu titik tertinggi. Namun Aceh pun nampaknya kalau tadi kita lihat masih belum memenuhi standar 0,3 maksud kami 3 derajat gitu sesuai dengan standar. Bagaimana pendapat Pak Syiril terkait dengan hal ini? Ya, memang kalau kondisinya semacam itu secara objektif memang ya sesuai dengan aturan yang ada, memang ya harus diikmalkan gitu, artinya harus disempurnakan karena memang nggak terlihat sama sekali di mana-mana, di seluruh Indonesia tidak terlihat sama sekali kan gitu. Nah, jadi sebenarnya itu dia yang kita nantikan ya, pengikmalan dari penghitungan tanggal digenapkannya hingga mencapai putusan 1 Ramadan 1443 Hijriah. Sidang saat ini memang masih berlangsung, namun pemirsa sebagai informasi kembali kami informasikan bahwa dari berbagai titik memang belum terlihat, termasuk di Aceh ada 5 titik pemantauan yang dimana menjadi tempat pemantauan hilal, diantaranya adalah Loksmawe, Sabang, Aceh Jaya, dan Subulus Salam, di mana dari 5 lokasi ini hilal belum terlihat, di mana derajat memang masih belum mencukupi untuk sesuai dengan standar yang diberlakukan. Baik, Ustadz, kalau biasanya terjadi perdebatan gitu untuk menyimpulkan 1 Ramadan jatuh pada hari apa atau kapan gitu terjadinya, lantas sesungguhnya final ya, jalan keluar yang harus diputuskan itu akhirnya mengacu pada apa Pak Ustadz? Yang selama ini dijadikan acuan oleh Kementerian Agama itu adalah fatwa tadi itu, fatwa MUI nomor 2 tahun 2004 yang menggunakan 2 metode sekaligus. Jadi hisab sebagai informasi, informatif sifatnya, kemudian ru'yah sebagai konfirmatif. Ya, jadi kedua-duanya itu harus dijadikan sebagai 2 sisi yang harus bersamaan gitu. Kembali mengacu metodenya sudah ada, berarti sekarang kita tinggal menantikan seperti bagaimana tadi rekan-rekan saya sudah katakan, masih banyak nih yang bingung karena ternyata bukan terkait tarawih aja Pak, tapi terkait menyiapkan sahur juga. Iya. Bagaimana, apakah sahur akan dilakukan malam hari ini atau justru kita akan memulai sahur dan menjalankan ibadah di tanggal 3 nanti? Baik pemirsa, seperti yang tadi saya informasikan, kita bisa melihat di layar bagaimana di berbagai daerah memang belum terlihat. Salah satunya adalah di Yogyakarta. Kita akan lihat pantauan hilal yang tadi dilakukan di pos observasi bulan kantor wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta. Di mana pantauan hilal sudah dilakukan sejak Jumat sore tadi. Ini di pos observasi bulan Syekh Bela Belu, Parangtritis, Kabupaten Bantul. Pengamanan hilal dilakukan menggunakan 1 teropong bintang milik Badan Hisab Ruqyat Kanwil Kementerian Agama Yogyakarta. Tidak sedikit orang yang mengikuti pemantauan ini, masing-masing daerah memang memiliki tim masing-masing yang diikuti dari berbagai unsur, termasuk dari Kemenak, Majelis Ulama Indonesia, dan Lembaga Kajian Astronomis. Seperti di Yogyakarta misalnya, dan berdasarkan data astronomis, jika kita berbicara dari lokasi Yogyakarta, dari data yang didapat, ketinggian hilal ini diperkirakan ada di posisi 1,8 derajat saat matahari terbenam. Ini bahkan di bawah
Jakarta dan Bandung, Jawa Barat. Ini mirip dengan yang tadi di Bali ya Pak ya, hanya 1, derajat saat matahari terbenam. Hasil pantauan ini kemudian akan diserahkan ke Kemenak Pusat, di mana ada 101 titik pantau yang nantinya akan dikumpulkan, dan ini tentunya akan menjadi bahasan dalam sidang isbat untuk menentukan jatuhnya 1 Ramadan. Pemirsa, pantauan hilal awal Ramadan diadakan oleh BMKG dan Kementerian Agama Provinsi Maluku di wilayah Tanjung Nusanwe, Desa Latu Halat, Kota Ambon, yang sudah dilakukan sejak Jumat sore waktu setempat. Sama dengan wilayah lain pemirsa, bahwa hilal di sini juga tidak terlihat karena berada di ketinggian 1 derajat 28 menit 53 detik. Jadi kondisi ini menunjukkan posisi bulan masih berada di bawah ufuk. Dan juga Kementerian Agama Sulawesi Selatan bersama BMKG yang melakukan pemantauan hilal di atap gedung salah satu pusat perbelanjaan di Kota Makassar. Ini menggunakan alat teropong yang melibatkan unsur mahasiswa. Mereka bersama memantau dengan hasil pemantauan sementara hingga saat ini hilal memang tidak terlihat karena masih tertutup awan tebal. Sama seperti dengan titik-titik pemantauan lainnya, di mana hasil ini pun telah dilaporkan dan menunggu keputusan dari Kementerian Agama Pusat yang hingga saat ini masih melakukan sidang untuk menentukan jatuhnya tanggal 1 Ramadan 1443 Hijriah. Ada 101 titik atau lokasi tempat pemantauan hilal, dan nantinya hasil laporan inilah yang akan menjadi pertimbangan atau bahan sidang untuk menentukan kapan kita mulai berpuasa dan kapan kita memulai tarawih. Pak Ustadz, melihat tentunya lamanya sidang berjalan gitu, selain tadi ada beberapa faktor yang Pak Ustadz sudah bicarakan gitu, tapi mungkin yang ingin kita mengerti apa sebenarnya yang menjadi pokok utama untuk penentuan 1 Ramadan? Yang menjadi pokok utama penentuan 1 Ramadan itu sebenarnya ya tadi itu, sebenarnya pada dasarnya kan metode yang digunakan, ada hisab, ada ru'yat itu kan. Nah, perdebatan yang sering muncul itu selain hisab dan ru'yat itu juga mengenai masalah kriteria itu tadi. Nah, kemudian hal-hal lain misalnya di lapangan, seringkali pengakuan ru'yatul hilal yang ada di lapangan ini menjadi concern oleh para ahli. Mereka ada yang meragukan apakah betul dalam dengan sekian itu bisa terlihat atau tidak. Ini seringkali dikritisi oleh BMKG maupun para astronom lainnya. Nah, karena itulah makanya dengan adanya perbaikan kriteria itu diharapkan nanti hal-hal yang selama ini menjadi keraguan itu bisa berangsur hilang gitulah. Biar artinya kualitas ru'yat bisa dipertahankan baik gitu. Tapi jika memang tidak ada yang melihat hilal, maka tidak ada yang diambil sumpah untuk pengambilan atau melihat hilal seperti itu, Ustaz ya? Iya, betul. Dan nantinya semua akan diputuskan dalam sidang yang masih berlangsung. Ini merupakan masih prosesi kedua seperti itu ya Pak Syiril ya. Bagaimana prosesi pertama tadi adalah tahap pemaparan. Dari hasil pemaparan kemudian hasil pemantauan dari 101 titik dikumpulkan. Kemudian inilah yang akan menjadi bahan sidang yang hingga saat ini berlangsung tertutup. Dan yang kita nantikan adalah pengumuman yang merupakan prosesi ketiga dari rangkaian penentuan sidang isbat 1 Ramadan 1443 Hijriah. Nah, pemirsa, sambil kita masih menantikan hasil dari sidang yang berjalan tertutup di Kementerian Agama, sementara ini kita akan menyimak terlebih dahulu di acara penandatanganan nota kesepahaman dengan Perdana Menteri Malaysia di Istana Merdeka. Presiden menyampaikan selamat berpuasa bagi umat muslim. Presiden juga berharap masyarakat Indonesia dijauhkan dari penyakit dan bencana. Sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan 1443 Hijriah
Mohon maaf lahir dan batin, semoga kita semua senantiasa dilimpahkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari penyakit dan bencana. Demikian saya sampaikan. Saat ini sudah jam 7 malam, artinya mendekati pengumuman sidang isbat. Kita akan kembali bergabung dengan Jemi Darusman di Kementerian Agama. Sambil kita masih menunggu tentunya. Nah ini dia, silahkan Jemi dengan laporan Anda. Ya, Sheila dan juga pemirsa, sidang isbat tentu saja masih berlangsung. Kita masih menantikan hasilnya. Tapi setidaknya saya baru mendapatkan sedikit bocoran dari dalam, pemirsa. Baru saja tadi saya ngobrol dengan Imam Besar Masjid Istiqlal, Prof. Nasruddin Umar, yang mengatakan bahwa hingga saat ini pantauan hilal metode ruqyat ini masih sebatas Sumatera dan juga Jawa yang melihat ketinggian bulan. Itu pun derajatnya masih di bawah 3, di bawah standar yang ditetapkan Kemenak RI untuk menyatakan pergantian bulan. Artinya hingga sejauh ini pemirsa belum ada lagi daerah-daerah yang memantau ruqyat untuk membuktikan bahwa adanya hilal di atas 3 derajat. Nah, di belakang saya ingin sedikit cerita, ini adalah lokasi konferensi pers yang nantinya akan dipakai oleh Kemenak beserta jajarannya dalam memaparkan atau memberikan penjelasan terkait dengan hasil sidang isbat. Nantinya Menteri Agama Yakut Khalil Qomas akan didampingi oleh Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Kiai Haji Abdullah Jaidi. Kalau urutannya adalah di sebelah paling kiri. Jadi dari kursi sebelah kiri menuju ke kanan akan diisi oleh Ketua MUI, kemudian nomor 2 Menak langsung Pak Yakut, kemudian di kursi nomor 3 dari kiri ada Wamen Agama Bapak Zainul Tauhid Saadi, dan juga di kursi paling kanan nantinya akan diisi oleh Prof. Abid, Direktur Urusan Agama Islam dan juga Pembinaan Syariah Kemenak. Sekali lagi kita bersabar ya untuk menantikan bagaimana fixnya hasil dari sidang isbat. Apakah akan ditetapkan esok hari tanggal 1 Ramadan atau besok masih tanggal 30 bulan Sya'ban. Nah, sambil juga menanti hal itu, misalnya saya juga bisa cerita sedikit bahwa pada tahun 2022 ini Kemenak RI ini menganut aturan baru untuk penentuan hilal ya. Kalau sebelumnya derajat ketinggian bulan 2 derajat sudah bisa dipastikan adanya bulan baru atau hilal, tapi pada tahun ini harus 3 derajat, artinya standar lebih tinggi lagi. Indonesia masih belum memutuskan kapan 1 Ramadan, kita tunggu sesaat lagi, tapi beberapa negara sahabat lainnya seperti Singapura dan juga Malaysia, Majelis Ulama Islam negara masing-masing ini sudah memutuskan tanggal 1 Ramadan itu jatuh pada tanggal 3 April nanti ya. Jadi baru negara Malaysia dan juga Singapura sudah memutuskan, tapi kita belum. Kita masih menantikan hasil sidang isbat yang akan rampung pada pukul 7.15 malam ini. Nah, saya review lagi sedikit siapa kira-kira para peserta yang hadir ya dalam sidang isbat ini. Tentu saja adalah bagian dari Kemenak RI dan juga para pihak terkait ya, seperti Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional 8 dan juga BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, dan juga para dubes negara sahabat. Jumlahnya ada 27 negara pemirsa, di mana hanya 11 orang saja perwakilan yang hadir secara langsung atau secara offline. Sisanya sekitar 16 lainnya ini hadir secara daring atau online. Seperti memang konsep dari sidang isbat pada tahun ini menggunakan metode hybrid. Jadi gabungan menggunakan pertemuan langsung offline atau pertemuan secara daring untuk memantau seperti apa ruqyat di sejumlah daerah. Ada 101 titik. Ya, tentu saja akan dipertimbangkan semua usulan dari setiap daerah. Saya coba review sedikit lagi bahwa hilal paling tinggi itu adalah di Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa dengan ketinggian bulan mencapai 2 derajat. Di luar daerah tersebut artinya
masih jauh di bawah standar derajat ketinggian bulan, seperti Makassar 0, sekian, seperti di daerah Bandung, Jawa Barat 0,5 derajat. Jadi masih sangat jauh ya untuk ditetapkan atau menunjukkan bahwa adanya hilal atau bulan baru. Kalau di sini saya sudah mendengar sayup-sayup azan kumandang Isya. Biasanya kalau misalkan pengalaman pemirsa, hasil sidang isbat itu akan diumumkan sebelum azan Isya. Biasanya pada pukul 19.00 atau 19.05. Tujuannya adalah jika memang sudah diputuskan 1 Ramadan, maka usai sidang isbat berlangsung akan langsung digelar sholat Isya berjamaah dan juga sholat tarawih bersama. Mungkin beberapa pemirsa masih ada yang bingung antara apa yang disebut dengan hisab dan juga ruqyat. Jadi dua hal tersebut adalah metode yang digunakan untuk melihat hilal atau bulan baru, bukan gajian ya, tanggal baru. Jadi hisab itu adalah metode matematika astronomi untuk mengetahui kapan pergantian bulan. Sudah diketahui dari hisab, tanggal 1 Ramadan jatuh pada tanggal 2 April esok hari. Tapi sekali lagi itu tidak cukup ya, butuh metode yang kedua, metode ruqyat, metode konfirmasi di lapangan untuk melihat bagaimana ketinggian derajat bulan di atas cakrawala atau ufuk. Kita masih menantikan Sila, ini kalau tidak salah saya dengar sidang isbat di dalam sudah akan segera ditutup untuk langsung kita pendengarkan konferensi pers yang akan dipimpin langsung oleh Menteri Agama Bapak Yakut. Sementara kita kembali dulu ke Sila di studio ya. Silakan Sila. Baik, Jamie, masih kita nantikan dan katanya sebentar lagi atau sesaat lagi keputusan akan keluar. Tapi ini sedikit mengingatkan kita, Pak Syiril, pada tahun 2011 di mana sidang isbat berlangsung alot dan lama hingga pukul 9 waktu itu. Lantas sebenarnya apa yang sangat sulit diperdebatkan hingga memasuki waktu Isya? Masya Allah, ini biasanya sebelum Isya sudah diumumkan ya Pak Syiril ya? Iya. Jadi begitulah, karena memang di Indonesia ini tidak seperti Malaysia dan negara-negara jiran lainnya, banyak ormas yang ikut menentukan masalahnya. Kalau di sana itu kan pemerintah menentukan ya sudah semuanya sami wa ata'na gitu. Nah di sini karena banyak yang yang merasa punya kewenangan untuk menentukan, sehingga ketika tidak tercover pendapatnya, ya akhirnya ya terjadi perdebatan yang berlarut, ya sama dengan ketika 2011 itu. Nah, ini saya kira walaupun di sini sebetulnya tadi sudah jelas tidak ada yang melihat, tapi kenapa masih lama? Betul. Ya ini ya saya kira itulah masalahnya. Masalahnya karena memang ada ketidakpuasan sebetulnya ya, ketidakpuasan yang ya mungkin ini yang harus kita cari solusinya. Dan itu memang kerja kita semua itu. Ya ini mestinya nggak boleh terjadi. Kita malu, Malaysia katanya sudah memutuskan, sudah mengumumkan. Kita yang di timur masih belum gitu kan. Nah ini ya, masalah yang serius sebetulnya itu. Kita bisa melihat sedikit, Pak Syiril, suasana penantian yang terjadi di Kementerian Agama Jakarta. Kita bisa melihat sebenarnya penantian ini sudah terjadi sejak sore tadi, di mana sebenarnya setelah melalui proses tahap 1 atau tahap pemaparan terkait dengan pemantauan hilal masih berjalan sesuai dengan jadwal. Ya. Jadi mulainya sidang isbat yang dilakukan secara tertutup dan secara hybrid ini sesungguhnya tadi kita lihat masih sesuai dengan jadwal. Yang tidak sesuai dengan jadwal atau harapan kita mungkin saat ini adalah keputusan untuk penentuan 1 Ramadan 1443 Hijriah yang belum kunjung selesai hasil putusannya. Karena katanya tadi masih mempertimbangkan berbagai pandangan seperti yang Pak Syiril tadi bilang, meskipun dari berbagai daerah yang kita pantau, belum ada satupun daerah yang mengkonfirmasi atau melaporkan melihat hilal, Pak. Ya. Ini dia suasana yang terjadi di Kemenak, dan ini dia pemirsa. Sesaat lagi, pemerintah akan mengumumkan hasil sidang isbat penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah
Hasil ini telah kita nantikan sejak sore, di mana biasanya hasil keputusan ini keluar atau sudah diputuskan sebelum Isya, namun ternyata tahun ini berjalan sedikit alot dan harus kita tunggu atau kita nantikan keputusan setelah kumandang azan Isya. Masih menantikan, di mana inilah suasana dari Kementerian Agama Jakarta. Para anggota sidang isbat sudah mulai keluar, termasuk Menteri Agama yang mulai berjalan menuju mimbar pengumuman. Ini dia pemirsa, Pak Syiril, kita juga sama-sama akan menantikan bagaimana keputusan dari Menteri Agama terkait dengan penetapan 1 Ramadan 1443 Hijriah. Bersama kita akan saksikan pemirsa, ini dia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para pemirsa, ini diliput langsung oleh media TV, khususnya umat Islam di seluruh Indonesia, dan tentu yang saya hormati sahabat-sahabat media. Kesempatan ini saya ingin menyampaikan laporan penyelenggaraan sidang isbat penetapan awal Ramadan 1443 Hijriah atau 2022 Masehi yang baru saja kita akhiri. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan hasil dari sidang isbat tersebut. Sidang tadi sudah selesai dilaksanakan dan diikuti oleh Komisi 8 DPR RI, para pejabat eselon 1 dan 2, Ditjen Bimas Islam, para pimpinan Ormas Islam atau yang mewakili, para ahli ilmu falak atau astronomi, perwakilan BMKG, dari Pus KITB, dari Badan Informasi Geospasial, dan dari Planetarium Jakarta, dan tentu juga dari anggota tim unifikasi kalender Hijriah Kementerian Agama. Mereka semua sebagian kita hadirkan di sini dan sebagian mengikuti sidang dari tempat masing-masing. Sidang isbat tadi diawali dengan pemaparan hilal yang tadi disampaikan menjelang maghrib oleh Profesor Thomas Jamaluddin, salah satu anggota dari tim unifikasi kalender Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, yang menyampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia pada posisi antara 1 derajat 6,78 menit sampai dengan 2 derajat 10,02 menit. Ini adalah posisi hilal yang berdasarkan hisab, suatu metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib, sidang isbat tadi baru kita mulai dan hasilnya berikut ini saya akan sampaikan. Dalam melaksanakan sidang isbat, Kementerian Agama selalu menggunakan 2 metode yang selama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan satu dengan yang lain, yaitu metode hisab atau dengan cara perhitungan, dan metode kedua yaitu metode ru'yat atau dengan cara melihat langsung keberadaan hilal. Untuk kita pahami bersama bahwa 2 metode ini, baik metode hisab maupun ru'yat, bukan 2 metode yang diperhadapkan atau dipertentangkan. Kedua metode ini adalah metode yang saling melengkapi satu dengan yang lain karena keduanya sama pentingnya. Karena itu, seorang peruqyah tentu harus menguasai hisab, karena tanpa hisab dia tidak bisa meruqyah dengan baik. Begitu juga hisab sebagai sebuah hal yang sifatnya informatif tentang posisi ketinggian hilal harus diruqyat. Pemerintah sudah sejak dulu melalui Kementerian Agama selalu menggunakan kedua metode ini, karena kedua metode ini
penting dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Informasi hitungan hisab telah diinformasikan dengan laporan sejumlah kementerian agama di daerah yang kita tempatkan tidak kurang pada 101 titik ruqyat di 34 provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Dari 101 titik ini yang melaporkan tidak melihat hilal, sebagaimana dari 101 titik ini kesemuanya melaporkan tidak melihat hilal, sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama. Oleh karena itu, saudara sekalian, dengan dua hal tersebut di atas, yaitu berdasarkan hisab posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk, akan tetapi belum memenuhi kriteria MABIMS baru, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat, serta laporan ru'yatul hilal secara mufakat bahwa 1 Ramadan tahun 1443 Hijriah jatuh pada hari Ahad 3 April 2022 Masehi. Ini sidang isbat, hasil sidang isbat yang baru saja kita selesaikan dan kita sepakati bersama, dan tentu kita berharap mudah-mudahan dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam di Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa secara bersama-sama. Mudah-mudahan ini adalah simbol sekaligus cerminan kebersamaan umat Islam Indonesia, dan kebersamaan ini mudah-mudahan menjadi wujud kebersamaan kita semua sebagai sesama anak bangsa untuk menatap masa depan Indonesia dan bangsa ini menjadi jauh lebih baik. Saudara-saudara sekalian, ini laporan dari sidang isbat, dan tentu nanti kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi yang mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk juga bisa menyampaikan beberapa hal yang dianggap penting yang diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Saya persilakan Bapak Abdullah Jaidi untuk bisa menyampaikan. Baik pemirsa, demikian diumumkan oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qomas bahwa 1 Ramadan 1443 Hijriah jatuh pada Ahad atau hari Minggu 3 April 2022. Sekali lagi kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Atas nama segenap kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Terima kasih Pak Syiril sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Dan pemirsa, Anda kami persilahkan untuk mengikuti acara selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Rian menggigit luka Auren yang sudah ditaburi ramuan penangkal vampir. Kenapa? Si Aryan luka parah. Dia kena penangkal vampir.